Hari-hari selanjutnya, aku semakin sering menemui Akmal. Aku selalu mencari kesempatan untuk bisa datang ke desanya. Aku bahkan meminta papa untuk mempercayakan cabang tokonya di desa itu kepadaku. Papa dengan cukup berat pun akhirnya setuju, sehingga aku jadi punya banyak alasan dan kesempatan untuk datang menemui Akmal. Walaupun setelah berbulan-bulan kami saling kenal, Akmal masih cukup tertutup padaku, terutama menyangkut cerita pribadi hidupnya. Lalu, mungkinkah aku bisa merebut hati Akmal yang ternyata punya cerita tersendiri di masa lalunya? Atau Akmal tetap akan bertahan dengan segala sikap cueknya padaku? Simak kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya, terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini dan dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur istimewa dan menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silakan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku masih penasaran, kenapa kamu sangat sinis jika bertemu orang kaya? Tanyaku suatu hari pada Akmal saat untuk kesekian kalinya aku datang menemuinya. Aku punya masa lalu yang rumit dengan orang kaya, Bang Andre, ucap Akmal membalas. Akmal memang akhirnya memanggilku Bang, karena ternyata usianya masih muda 3 tahun dariku. Masa lalu yang rumit seperti apa? Tanyaku ingin tahu. Panjang ceritanya bang, takutnya abang bosan mendengarkannya, balas Akmal. Kamu cerita aja Mal, aku siap kok mendengarkan cerita apapun dari kamu, ucapku yakin. Aku memang merasa bahagia bisa dekat dengan Akmal. Aku selalu suka bercerita dengannya. Aku suka mendengarkan ia bercerita. Dengan perasaan berat, Akmal pun mulai menceritakan cerita perjalanan hidupnya dari masa lalu yang ia alami. Dan beginilah kira-kira cerita Akmal padaku. Namaku Akmal. Aku lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan boleh dibilang cukup miskin. Ayahku seorang buruh bangunan dan ibu hanya seorang buruh cuci keliling. Kehidupan kami memang sangat pas-pasan. Karena itu, aku hanya bisa sekolah hingga lulus SMP. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku perempuan hanya 3 tahun lebih tua dariku. Kakakku juga hanya lulusan SMP. Ayahku meninggal pada sebuah kecelakaan kerja. Saat itu aku masih berusia 14 tahun. Dan 3 tahun kemudian ibuku pun meninggal karena sakit jantung.
Sejak saat itu, aku hanya tinggal berdua bersama kakakku. Di usia kakakku yang mulai beranjak dewasa, ia sempat berpacaran dengan seorang pemuda, anak seorang juragan kaya di desa kami. Hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua pacar kakakku. Bahkan, mereka dengan sangat berani mendatangi rumah kami. Mereka menghina dan mencaci maki kami habis-habisan. Mereka juga mengatakan kalau kakakku hanya ingin mendapatkan harta mereka. Mereka tidak sudi punya menantu seorang gadis miskin seperti kakakku. Kami hanya bisa diam, mendengarkan semua penghinaan itu. Kami tidak bisa melawan, meski hati kami sangat sakit dengan semua penghinaan itu. Hubungan kakakku dengan pacarnya pun berakhir, dan sejak saat itulah aku paling benci orang kaya. Mereka tidak pernah bisa menghargai perasaan orang lain. Akmal menghempaskan napasnya berkali-kali ketika akhirnya dia mengakhiri ceritanya. Aku merasa terenyuh mendengar semua itu. Pantas saja Akmal begitu acuh padaku pada saat pertama kali kami bertemu. Tapi tidak semua orang kaya seperti itu, Akmal. Masih banyak kok orang kaya yang berhati baik. Ucapku akhirnya setelah cukup lama terhanyut mendengar kisah pilu kehidupan Akmal. Dulunya aku selalu berpikir bahwa setiap orang kaya pasti berperilaku sama. Ucap Akmal lemah. Namun semenjak aku mengenal Bang Andre, penilaianku berubah. Bang Andre baik, bahkan sangat baik padaku. Lanjutnya lirih. Aku akan selalu baik sama kamu, Akmal, karena kamu juga pemuda yang baik. Terus terang, aku kagum sama kamu. Kamu kuat, kamu tidak menyerah oleh kehidupan ini. Ucapku tulus. Kegagalan demi kegagalan yang membuat aku kuat, Bang. Hidup memang keras, tapi aku harus lebih keras lagi. Balas Akmal lugas. Lalu bagaimana dengan kakakmu sekarang? Tanyaku kemudian. Kakakku sekarang bekerja jadi buruh cuci keliling. Dia sepertinya trauma mengenal laki-laki. Kisah cintanya yang berakhir tragis membuat ia selalu menutup diri akan kehadiran laki-laki dalam hidupnya. Jelas Akmal. Kamu seharusnya memberikan dukungan lebih pada kakak kamu. Timpalku ringan. Aku selalu memberikan dukungan untuk kakakku. Aku selalu mendukung apapun keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Balas Akmal. Aku dan Akmal semakin dekat dan akrab. Hampir setiap hari, kami selalu bersama, berbagi cerita, bercanda, dan tertawa bersama. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Kedekatanku dengan Akmal adalah jalan bagiku untuk bisa merebut hatinya. Jadi selama ini, kamu belum pernah pacaran? Tanyaku pada Akmal di suatu senja. Semenjak aku mendengar penghinaan terhadap keluarga kami oleh orang tua pacar kakakku, aku jadi ikut trauma untuk dekat-dekat dengan perempuan. Aku tidak ingin kejadian yang menimpa kakakku juga akan menimpaku. Jawab Akmal lirih. Tapi sebagai laki-laki, kamu secara fisik sangat menarik loh, Mal. Kamu juga cowok yang baik, rajin, dan bekerja keras. Pasti banyak cewek-cewek yang suka sama kamu. Ujarku pelan, sengaja memujinya.
Aku tidak pernah memikirkan hal itu, Bang. Aku lebih fokus untuk bekerja. Aku harus bekerja keras untuk mengangkat derajat hidup keluarga kami, balas Akmal. Tapi kalau hanya bekerja sebagai buruh angkut, bagaimana hidupmu akan membaik? Ucapku hati-hati, takut Akmal akan tersinggung. Ya, aku tahu. Tapi aku tidak ingin selamanya seperti ini. Aku ingin berubah. Hanya saja sampai saat ini, hanya pekerjaan inilah yang bisa aku lakukan. Balas Akmal sedih. Mang Rohim, orang kepercayaan Papa di toko, sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun, Papa belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikannya. Jadi, aku menawarkan pada Papa untuk kamu bisa menggantikan posisi Mang Rohim, agar kamu bisa punya penghasilan yang lebih. Ucapku kemudian. Kenapa Bang Andre begitu baik padaku? Tanya Akmal setelah untuk beberapa saat ia terdiam mendengarkan kalimatku barusan. Kamu orang yang baik, Akmal. Kamu rajin dan jujur. Aku rasa kamu adalah orang yang tepat untuk bisa menggantikan Mang Rohim. Balasku pelan. Itu bukan alasan mengapa Bang Andre begitu baik padaku. Aku tahu niat Bang Andre baik, tapi aku tidak ingin terjebak dengan entah permainan apa yang sedang Bang Andre mainkan saat ini. Suara Akmal serak. Maksud kamu apa? Tanyaku penasaran. Aku memang orang kampung dan miskin, Bang. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku yakin ada alasan lain yang membuat Bang Andre begitu baik padaku. Meski aku tidak tahu pasti apa itu. Jawab Akmal masih dengan suara serak. Aku hanya ingin membantu kamu, Akmal. Tidak ada niat apa-apa di balik itu semua. Meski jujur saja, aku memang menyukai kamu. Aku mengagumi kamu. Dan bahkan mungkin aku telah jatuh cinta padamu. Bahkan sejak pertama kali aku melihat kamu. Ucapku berusaha untuk jujur. Tapi aku cukup sadar kalau kamu jelas tidak mungkin akan punya perasaan yang sama denganku. Karena itu, aku hanya memendamnya selama ini. Tapi itu bukan alasanku untuk membantu kamu. Aku membantu kamu murni hanya karena aku ingin hidupmu berubah. Lanjutku lagi menjelaskan. Apa yang membuat Bang Andre menyukai saya? Saya hanya seorang pemuda kampung yang miskin. Saya tidak punya apa-apa untuk dicintai. Suara Akmal pilu. Kamu punya banyak hal untuk dicintai, Mal. Kamu tampan dan gagah. Kamu juga baik, rajin, dan jujur. Balasku penuh perasaan mengungkapkan kekagumanku padanya. Tapi aku hanya lelaki miskin, Bang Andre. Ucap Akmal lemah. Kamu jangan pernah merendahkan dirimu sendiri seperti itu, Mal. Aku tidak pernah menilai seseorang dari materi. Aku suka laki-laki yang bekerja keras, bukan laki-laki manja yang hanya mengharapkan harta orang tuanya. Suaraku pelan. Apa yang bisa aku berikan untuk cinta yang begitu besar dari Bang Andre? Aku tidak punya apa-apa, Bang. Suara Akmal lemah. Kamu punya hati yang besar untuk dicintai, Mal. Dan aku ingin masuk ke dalamnya. Menetap di sana untuk selamanya. Balasku puitis. Sekalipun aku bisa mencintai Bang Andre seperti Bang Andre mencintaiku, kita juga tidak mungkin bisa bersama, Bang. Karena kita berjenis kelamin sama. Tidak ada yang bisa menerima hubungan seperti itu. Tidak satupun. Dan
terutama dari orang tua Bang Andre sendiri. Akmal berucap lagi, kali ini sangat pelan. Aku hampir tak mendengarnya. Bukankah cinta itu hak setiap orang, Mal? Siapapun berhak untuk jatuh cinta. Tak peduli kepada siapapun, rasa cinta itu jatuh, sekalipun ia jatuh pada sesama jenisnya. Ucapku ringan. Iya, aku tahu. Aku memang belum pernah pacaran. Tapi bukan berarti aku belum pernah jatuh cinta. Aku pernah jatuh cinta pada seorang gadis di desaku ini. Tapi aku hanya bisa memendamnya. Seperti yang aku katakan, aku merasa trauma untuk dekat-dekat dengan seseorang. Balas Akmal. Lalu, apa kamu juga takut untuk belajar mencintaiku? Tanyaku kemudian. Entahlah Bang, seandainya saja Bang Andre bukan laki-laki, mungkin aku akan memberanikan diri untuk mencobanya. Balas Akmal. Tapi kita tetap bisa berteman kan, Mal? Meski kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya? Tanyaku lagi. Kita akan tetap berteman, Bang. Tapi aku tidak bisa berjanji kalau hubungan kita akan bisa berkembang lebih lanjut lagi. Selain karena taraf kehidupan kita yang berbeda, kita juga sejenis. Terlalu banyak resiko yang harus kita hadapi ke depannya, Bang, jika kita tetap nekat untuk bersama. Jawab Akmal lugas. Aku siap menanggung resiko apapun, Mal. Aku siap kehilangan segalanya jika itu adalah harga yang harus aku bayar untuk bisa bersama kamu. Ucapku tulus. Bang Andre gak usah berlebihan. Aku tak pantas untuk mendapatkan itu semua, Bang. Aku bukanlah orang yang tepat untuk bisa menerima semua pengorbanan Bang Andre. Bukan saja karena kita sejenis, tapi juga karena kita berbeda kasta. Balas Akmal lemah. Kamu jangan pernah membandingkan cinta dengan materi, Mal. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jika aku mencintai seseorang, aku tak akan peduli dengan status sosialnya. Ucapku yakin. Aku tidak akan memaksa kamu, Mal, untuk bisa mencintaiku. Tapi aku ingin kita tetap berteman. Hanya itu. Lanjutku lagi. Kali ini Akmal hanya terdiam. Dia menatap keremangan senja. Dan aku semakin mengagumi sosok indah itu. Begitu sempurna. Sesempurna cintaku padanya.